Ya, seperti yang sudah disinggung di awal tadi, Lanstok, kali ini kita akan membahas topik meneladani semangat Kartini. Iya, dan bersama kami sudah hadir narasumber, seorang atlet atau pemanah nasional, Deli Trisha Dinda. Dan nanti juga kita akan bergabung juga dengan ada atlet berkuda putri Wulandari Hamijoyo. Namun sebelum membahas lebih lanjut terkait topik ini, kita saksikan dulu paket berikut. Pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini telah membawa perubahan bagi wanita Indonesia. Di eranya, Kartini berupaya meningkatkan kesetaraan wanita dalam berbagai bidang. Kini prestasi wanita Indonesia di bidangnya tak kalah dibanding kaum pria, baik di tingkat nasional maupun internasional. Atlet-atlet putri Indonesia telah mengharumkan nama Indonesia di kejuaraan internasional. Tak bisa dimungkiri, olahraga adalah event paling mudah untuk membawa nama bangsa. Namun hal ini tentu tidak dapat dilakukan bila di zamannya Kartini tidak berupaya melakukan perbaikan nasib kaumnya. Kini semangat keteladanan Kartini harus terus membuat wanita Indonesia memberikan yang terbaik di bidangnya masing-masing. Iya, sebelumnya kita mengucapkan dulu kepada wanita-wanita Indonesia selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini, V. Selamat Hari Kartini, Cakri, dan juga buat pemirsa khususnya kaum perempuan yang saat ini masih berjuang untuk hidup, berjuang kemudian untuk menjadi orang yang berguna pastinya. Kalau dulu kita melihat laki-laki saja yang kemudian bisa punya prestasi begitu, Betul, Cakri, bisa mencapai posisi puncaknya. Tapi ternyata sekarang perempuan juga tak mau kalah. Bahkan juga banyak posisi perempuan yang bisa lebih menandingi daripada posisi para pria. Apalagi sekarang zamannya emansipasi. Emansipasi, betul sekali. Dan kita sudah hadir di sini, bersama kami di studio ada seorang pemanah nasional atau atlet nasional putri pemanah. Ya. Selamat siang, Deli. Selamat siang. Selamat Hari Kartini juga ya untuk Deli ya. Pastinya. Nah ini kalau misalnya cita-cita sih dulu kalau saya maunya jadi astronot, tapi jadinya di sini nih. Vero? Kalau saya pengennya ada di ruang operasi. Ada di ruang operasi? Jadi dokter waktu itu. Oke. Nah kalau Deli apakah jadi seorang pemanah sudah jadi cita-cita atau seperti apa yang membawa Deli menjadi pemanah? Mungkin lebih ke, jadi saya terinspirasi sama sosok ibu saya yang juga pemanah. Kebetulan beliau juga seorang pemanah nasional dan waktu itu saya masih berumur 5 tahun. Terus saya diajak sama mama ke tempat latihan. Dan di situ kayaknya seru deh nih mana. Terus kayak mah ajarin panahan dong gitu. Terus akhirnya pada umur 5 tahun itu juga saya udah diajari teknik-teknik dasar memanah dan ya sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi memanah atau menjadi seorang pemanah itu kan tidak biasa ya, meskipun Ibu Deli adalah seorang pemanah. Tapi mungkin kalau anak perempuan biasanya senang dengan, kalaupun juga olahraga mungkin renang atau senam lantai. Betul. Mungkin yang kaitannya atau identik dengan perempuan. Tapi ini kenapa memanah? Apakah karena sosok ibu yang menjadi atlet pemanah juga saat itu atau ya, mungkin ada yang pada lain? saat itu karena masih kecil ya, jadi yang dilihat ya mama manah terus gitu kan. Karena dari kecil juga mama udah sering mengikuti pertandingan-pertandingan di luar negeri. Terus saya kayak tanya gimana gini terus mama cerita. Jadi begini nih panahan. Nah, sampai di situ akhirnya kayak tertarik dan pada umur 7 tahun saya udah ikut kejuaraan memanah yang untuk khusus anak-anak seusia. Terus dan di situ saya dapat medali emas gitu. Nah, di situ kayak wah, terpacu. Iya, terpacu untuk pengen apa ya? Pengen lebih berprestasi lagi ke perlombaan-perlombaan yang lebih tinggi gitu. Jadi mendalami lebih gitu ya, dengan profesi ataupun juga profesi dan menjadi profesional pemanah gitu ya. Nah ini tadi umur 7 tahun sudah berprestasi. Sementara biasanya umur 7 tahun perempuan mungkin maunya main masak-masakan mungkin gitu ya, permainan yang identik dengan perempuan. Tapi ini memanah ada kendala tidak sih, selain memang karena sudah tertarik sih sepertinya halangan apa saja bisa ditembus gitu. Tapi ini karena kesukaannya, apakah ada halangan di umur 7 tahun itu untuk mulai berlatih panah? Enggak sih, mungkin lebih ke yang mama mengarahkan. Mungkin biasanya anak-anak kalau bersekolah sorenya kita bingung kan mau ngapain, biasanya les atau apa. Ini lebih ke situ sih, kayak ekstrakurikuler lah. Jadi pada saat selesai sekolah biasanya langsung ke lapangan. Itu udah dari SD udah seperti itu gitu. Setelah sekolah langsung ke lapangan, tapi nggak ada kayak perasaan apa ya, aduh pengen main nih, di saat pengen main ya udah main. Tapi tahu tanggung jawabnya jam segini sampai jam segini itu waktunya latihan. Dan memang dari itu kan dari SD, dari umur 7 tahun itu ada pertandingan antar pelajar. Jadi kita memang setiap tahun ada
istilahnya target yang mesti kita capai gitu. Bukan hanya marketing ya, pemanah juga ada target. Pemanah juga ada target karena ada sasaran yang harus ditarget seperti itu, Fe. Nah, tapi Deli kalau berbicara kembali tentang olahraga yang lebih banyak melibatkan perempuan, seperti mungkin senam lantai atau sekali lagi saya ngomong seperti itu kan ya memang mereka membutuhkan kelenturan badan gitu. Itu juga by effort, tapi tidak sampai harus menjadi seorang kalau pemanah mungkin dia ngangkat panah busurnya itu aja udah berat gitu. Itu gimana pengalamannya waktu pertama kali menggunakan busur, terus juga tenaga yang harus lebih gitu untuk menarik panahnya gitu. Iya, jadi mungkin dari kalau yang waktu masih pemula pasti kita dikasih beban yang ringan dulu. Yang jelas tapi tetap lebih berat ya, artinya mengangkat beban juga tetap. Iya tetap. Nah, setiap latihan panah tuh nggak cuma narik busur, dilepas, diambil, enggak. Tapi kita kan sehari pertandingan itu kita bisa 4 sampai 5 jam kita berdiri. Di situ kita ada fisik, ada lari, ada sit up, push up, back up, itu semua untuk ya memperkuat tubuh kita gitu loh. Karena kita mesti harus mengangkat beban, busur, kita harus kuat sama ya itu kan sesuatu yang tidak biasa pada perempuan pada usianya itulah seperti itu bagaimana sampai kemudian tetap tertarik dan tetap fokus bahwa ini olahraga yang saya pengenin gitu. Iya, karena mungkin dari kecil apa yang saya lihat udah itu dan saya termotivasi sama achievement yang sudah saya dapat gitu loh. Jadi lebih lebih semangat gitu untuk pengen lagi nih, besok tahun ini mungkin masih belum dapat, berarti tahun depan harus begini, dan itu kayak lebih ke dari termotivasi dalam, lagi ya. Dari dalam. Berbicara tentang achievement atau prestasi apa yang sudah diraih oleh Deli hingga hari ini? Prestasi saya sudah pernah menang di SEA Games, saya pernah dapat 1 emas 1 perak di tahun 2013. Untuk dunianya saya pernah dapat 1 perak di ajang Archery World Cup di England, dan kalau untuk nasional saya menang di PON 2004, 2008 sama 2012 gitu. Prestasinya sudah banyak begitu ya, dan itu yang terus men-trigger Deli untuk tetap konsisten pada olahraga pemanah ini. Bahkan ada juga katanya Deli sempat melawan ibunya sendiri. Tapi kita bahas di segmen berikutnya ya, Deli ya. Pemirsa tetaplah bersama kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut.